الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para saudara dan saudara kami, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak henti-henti dan bosannya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ungkapan cinta dan kasih kita kepada Nabi besar Muhammad. Mari kita bersalawat dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam kitab tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh ulama kita Buya Hamka, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, di dalam pembahasan tafsir beliau juz yang ke-30 surah At-Tin, beliau bercerita di situ. Beliau tulis sebuah kisah cerita tentang ngetek beliau. Beliau membahasakannya dengan uwai tua Aisyah. Kalau orang meninjau Bapak Ibu, uwai itu artinya mak. Uwai tua berarti mak tua. Adik atau saudari dari ayah beliau, Syekh Abdul Karim Amrullah, atau yang dikenal dengan Inyak DR. Nah, beliau kisahkan di situ, uwai tua Aisyah ko wafatnya pada umur 86 tahun. Nah, salah satu yang luar biasa dari apa yang beliau kisahkan, beliau sampaikan etik beliau ko memegang pesan wasiat dari ayahnya Syekh Amrullah. Jadi Buya Hamka itu Bapak Ibu, nama beliau Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, kemudian punya ayah pula ulama besar namanya Abdul Karim Amrullah. Kemudian punya kakek namanya Syekh Amrullah. Sama-sama ulama. Beliau ulama gadang, ayah beliau ulama gadang, kakek beliau ulama pula. Nah, pesan dari Syekh Amrullah ke anak beliau yang bernama Aisyah ko supaya mendawamkan, menistiqamahkan tarikh baca Quran. Dan itu beliau pegang. Salah satu amalan yang taruh beliau lakukan tiap hari, kecuali di waktu-waktu yang tidak boleh untuk baca Quran, tak pernah lupa baca Quran. Nah, ketika beliau lah umur 80 tahunan, pendengaran beliau hilang. Artinya beliau kok tak bisa mendengar lagi. Mata lah mulai kurang pencahayaan, sehingga
yang awalnya dulu kalau mengaji celik Quran kinilah payah, tapi beliau tetap pegang yang wasiat dari ayah beliau tadi itu, iaitu baca Quran. Baca ronyo beliau bacalah surah-surah yang selama ko dibaca, yang biasa dihafal, surah Ar-Rahman, surah Al-Muluk, surah Al-Waqi'ah, Yasin, As-Sajdah dan yang lain-lain. Nah, menjelang wafatnya bapa ibu, ketika anak beliau, cucu-cucu waktu Aisyah ko la berkumpul menjelang wafatnya, kecek dari waktu Aisyah ko, kalian tolong diam. Tolong diam. Kerana ada orang yang sedang mengaji, suaranya rancak bana, merdu bana suaranya. Itu yang beliau dengar. Padahal keluarga tidak ada seorang pun yang mendengar. Dan ketika beliau meninggal dunia, dikatakan oleh Buya Hamka, beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, kenapa beliau mencantumkan hebatnya Buya Hamka, lasuhnya baca kita tafsir Buya Hamka itu bapak ibu. Yang pertama, beliau itu menulis bahasa, kerana beliau seorang sastrawan, beliau itu menulis bahasa seolah-olah sedang bercerita kawan. Abu jujur bapak ibu, juz 30 lah, tafsir Buya Hamka itu tamatnya tak lama dah. Padahal kalau baca tafsir itu kan barik tu, tapi ketika baca tafsir Buya Hamka itu ibarat orang bercerita, ringan terasa membaca. Kemudian yang kedua, hebatnya tafsir Buya Hamka itu, beliau acok dalam berbagai tampik dalam tafsir itu, beliau nukilkan kisah-kisah hidup beliau, termasuk juga kisah beliau waktu di penjara. Itu dalam mukadimahnya, dalam pengantar tafsir beliau tulis di situ. Nah, ketika beliau menceritakan tentang etik beliau ke uwait tu beliau kok, itu dicantumkan di dalam penafsiran surah At-Tin, terutama dalam kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati. Ada bu? Jangan watawasau lalu semuanya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kadang awak tahdek terlalu khusyuk ku atau apa, kadang surah At-Tin ku amuh lari ke wal azri dia. Atau sebaliknya baca wal azri amuh lari ke surah At-Tin. Yang lebih bedanya lain, ada orang baca surah Al-Kafirun bapak ibu tak selesai. Putar-putar aja terus. La a'budu ma ta'budun wa la antum ma'abiduna ma'abud la a'budu ma, tak selesai. Kenapa? Ayatnya Nah, dalam 3 ayat itu Allah sampaikan, ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sesempurna, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik keadaan. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, kalau awak bandingkanlah dalam kitab-kitab tafsir yang lain, salah satunya kitab tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kau termasuk tafsir yang paling bagus yang ditulis oleh ulama kini, ulama di zaman awak, tafsir Al-Munir. Nah, menurut beliau paparkanlah berbagai penafsiran. Di antara penafsiran ulama tentang thumma radadnahu wa asfala safilin itu, yaitu ketika Allah
menciptakan badan awak di waktu muda, pendengaran sehat, mata sehat, pikiran sehat. Kemudian ketika kita lah tua lah mulai berkurang. Baliknya kepada seperti stylan awal ketika awak masih anak-anak dulu. Anak-anak ibu-ibu, anak yang baru lahir, yang ketik masih bayi tu, mata penglihatannya jaleh tak? Makanya mau kawan matanya anak-anak bayi tu kadang tak ada reaksinya, tak bisa mencelik sempurna. Pandangannya pun seperti itu, geraknya terbatas. Kemudian sifat ikoko boleh katakan hampir semua orang yang lanjut usianya, umur 60, 70, 80. Pendengaranlah mulai kurang, mata lah mulai kurang, daya gerak kaikian kemari tenaga pun lah mulai kurang. Nah, itulah salah satu maksud dari ayat tadi. Tetapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika Buya Hamka menceritakan kisah tadi, beliau nukilkan sebuah hadis. Siapa yang menjama'al Quran, siapa yang biasa mengumpulkan Quran di hati, maksudnya nyo rajin baca Quran, nyo rajin mempelajari Quran, maka ketika nyo lah tua nanti Allah jago nyo min ardalil umuri, Allah jago nyo dari kepikunan. Ujian orang-orang yang lah tua ke Bapak Ibu, yang paling ditakwikkan, mohon maaf, kepikunan. Allah jago di situ. Bahkan tak sekedar dijago, mohon maaf, kepikunan saja. Orang-orang yang konsisten dengan syariat, banyak yang Allah jago sadonyo. Matanya masih disehatkan, talingonya masih disehatkan, kekuatannya masih disehatkan, bahkan gigi-giginya pun disehatkan. Jadi ada seorang ulama, Bapak Ibu, ulama tadi dia umur panjang oleh Allah sampai umur 96 atau 97 tahun. Masih sehat sadonyo, talingo masih sehat, pendengaran masih sehat, mata masih sehat. Bertanyalah murid-murid beliau ke guru yang lah lanjut usia ko, rahasionya ko biar, rahasionya ko syekh. Kecil dari ulama tadi, kami menjagonya ketika kami muda, maka Allah menjagonya ketika kami tua. Jadi artinya apa? Ketika seseorang lah membiasakan di waktu mudanya, jago pendengarannya, indak mendengar nan dak elok-elok, nyo jago matanya supaya nak mencaliak nan buruk-buruk, nyo jago lisannya supaya nak mengatakan nan kurang elok, nyo jago badannya supaya nak bergerak ke hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka salah satu bentuk nikmat nanti ketika tua, Allah, giliran Allah yang menjaga itu. Makanya sebuah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Kok ada orang yang, mohon maaf, kawan-kawan seusianya lah mulai kurang pendengaran segala macam, tapi nyo Allah jago. Allah jago. Dan kami sendiri Bapak Ibu punya keluarga yang begitu. Punya uak lah, punya nenek. Kini umur beliau lah 90 tahunan. Tapi talingo masih sehat, mata masih sehat. Umur 90 masih taluk pergi ke Pekanbaru, pergi ke Jambi, pergi ke Padang. Umur 90 bukan umur 60, 90. Dijaga oleh Allah. Karena memang ibadahnya luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, salah satu nikmat yang luar biasa yang menunjukkan kasih sayang Allah juga kepada hamba-hambanya digambarkan dalam hadis. Ketika seorang hamba Allah sudah mulai tua, lah mulai lemah fisiknya, indak mampunya melakukan ibadah maksimal seperti waktunya mudanya dulu, maka Allah tetap tuliskan pahala untuk orang tadi
seperti pahala dengan amal ibadah yang nyo lakukan di waktunya masih muda atau di waktu masih kuat badan. Jadi yang namanya normalnya kebanyakan manusia ke Bapak Ibu, kalau lah umur 50 tahun kate lah banyak nan terasa lungga. Yang dulu awak makai parfum, kini gantinya minyak angin gantinya. Kan ya? Tak usah lah umur 60, umur 40 pun kadang lah mulai terasa tu. 40 tahun kata, 50 tahun kata, lah mulai terasa. Pak kecik kita tadi segalonya lah mulai kurang talingo segala macam fisik. Kaki lah mulai tak kuat lah berjalan jauh. Maka kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang di waktu kuat badannya konsisten ibadah, kemudian di waktu tuanya tak sanggupnya lakukan ibadah itu lah, Allah tetap tuliskan pahala untuknya walaupun dia tak lakukan ibadah. Contoh, ada kita punya orang gaib, orang tua, umur beliau mungkinlah 70 tahun atau 80 tahun. Dulu tak pernah tinggal ke surau. Rajin jemaah. Rajin berjamaah, rajin baca Quran, ibadah-ibadah lain. Puasa sunnah pun jarang tinggal. Tapi dek mulai usia lah mulai lanjut, kembali ke kodrat lemah tadi, kaki tak bisa lagi untuk dianjak ke surau. Sehingga beliau hanya bisa sembahyang di rumah. Tiok sebentar kecik beliau kawat deh teragak bana mak ke surau. Tapi baalah dayo kaki tak talok dah. Kau ada orang gaya kita yang murid itu Bapak Ibu, hibur beliau dengan hadis kau. Sampaikan ke beliau, mak, pak, tak usah sedih. Kalaupun seandainya mak jua pak tak bisa lai pai ke surau dek gara-gara iko, dek gara-gara fisik memang tak mungkin lai. Kerana jarak tak mungkin bisa ditempuh, maka Nabi mengatakan untuk amak jua pak tetap dituliskan pahala seperti dahulu pahala ketika rajin pai ke surau. Asalkan bapak-bapak ibu, asalkan keinginan dalam hati itu tetap ada, kerinduan itu tetap ada. Kalimat yang seperti tadi, deh teragak mana mbak pergi pengajian, teragak mana mbak pergi ke surau dalam muindak, padahal kau kaki tak talok lah, fisik tak talok lah, masih ada kalimat itu keluar. Keluarnya memang dari hati, maka mengalir tarikh pahala. Walaupun secara fisiknya solatnya di rumah, tapi pahalanya seperti pahala awak sembahyang di surau ke Bapak Ibu. Walaupun secara fisiknya tak bara banyak Quran yang bisa baca lagi, tetapi pahalanya seperti dulunya istiqamah konsistenkan khatam Quran. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga itu. Kemudian dari kisah tadi bisa juga kita ambil kesimpulan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang ketika hidupnya membiasakan suatu kebiasaan tertentu, maka wafatnya dalam keadaan kebiasaan yang dia biasakan itu. Banyak yang itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu mau mendengar kisah pula lah dari kenalan sama-sama ustaz. Beliau mengaji sebagai jamaah. Jadi beliau bercerita, beliau pernah pai takziah ke Solo. Masih ada hubungan keluarga lah ya. Pai ke Solo waktu itu, kemudian yang meninggal seorang ibu-ibu umur 80 tahunan. 80 tahunan. Nah sampai di situ lama-lama masih bisa mendapati, masih bisa menyalati, masih bisa mensolatkan. Ya, menyolatkan, masih bisa menghadiri pemakaman orang yang meninggal.
Nah, ketika penyelenggaraan jenazah itulah selesai, ada hal yang unik yang diceritakan oleh keluarga tadi. Yang terjadi Bapak Ibu, ketika baju beliau dipareso oleh keluarga, baju yang terakhir beliau pakai, yang mana beliau wafat je baju itu, diparesolah saku. Ternyata di saku baju beliau ada keratih. Ada keratih. Keratihnya keratih panjang. Di situ tertulis nomor 1, 2, 3 sampai nomor barat 80 atau barat lupa. Pokoknya banyak lah. Ada nomornya, ada tanggalnya, kemudian di situ khatam Quran. Nomor 1 tanggal segitu khatam Quran, nomor 2 tanggal segitu khatam Quran, nomor 3 nomor segitu khatam Quran. Jadi ada catatannya di apa beliau, di keratih yang beliau simpan di saku itu. Bayangkan Bapak Ibu, itu yang tercatat, baru yang tercatatlah puluhan nomornya, menunjukkan beliau memang orang yang istiqamah baca Quran dan wafatnya memang dalam keadaan selesai baca Quran. Dan ada lo Bapak Ibu masuk juga kari ambok. Beliau punya kebiasaan itu juga, tapi beliau tulis di dinding. Di dinding. Dia punya dinding punya di kamar pribadi beliau ditulis itu. Tanggal segitu khatam Quran. Bukan bermaksud ria menampakkan orang, tidak. Sebagai motivasi supaya lebih meningkatkan amalan, terutama di waktu, mohon maaf, ketika kita lah lanjut usia. Makanya ada seorang ulama ketika akan meninggal dunia, lah berkumpul istrinya, lah berkumpul anak parusinya, lah berkumpul dosa anak parusinya. Menangislah keluarga, menangis anak parusinya atau adik parusinya. Kecil ulama tadi, wahai anakku, wahai adikku, jangan engkau menangis. Karena sesungguhnya dinding-dinding rumah kita ini menjadi saksi, saudaramu ini telah mengkhatamkan Quran ribuan kali. Tak sekali, 2 kali, Bapak Ibu, ribuan kali. Nah kini Bapak Ibu, kira-kira amalan yang menjadi andalan awak. Mungkin tak bisa seperti Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi itu, apapun amalannya Bapak Ibu, pasti beliau nomor 1. Salat jamaah, beliau paling dulu tiba. Beliau paling hebat kualitasnya. Baca Quran seperti itu. Dakiknya Nabi paling dakik. Takwid kepada Allah, orang paling takwid ke Allah. Berpuasa, bersedekah, segala macam. Bahkan Umar pernah punya keinginan bahas supaya mengalahkan Abu Bakar, tanda kutip, dalam amalnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada dalam sebuah momen Nabi ingin mengutus pasukan untuk perang, pergi jihad. Maka dikumpulkanlah harta. Ada sahabat yang bagi hartanya setengah, ada yang seperampek, ada yang sesuai kemampuan. Umar beliau bagi hartanya, kalau tak salah saat itu 2/3 dari hartanya. Kecil beliau, aku saatnya kalahkan Abu Bakar. Tapi saat itu beliau mendengar ternyata Abu Bakar menginfakkan seluruh harta, 100% harta. Nah, artinya Bapak Ibu, memang awak mungkin tak bisa tu menandingi Abu Bakar dan rasanya jauh lah dia. Tapi minimal kita punya 1 atau 2 amal istimewa yang menjadi andalan awak, dan itu kita istiqamahkan melakukan. Artinya ada orang yang mungkin
rajin baca Quran tapi bersedekah jarang. Ada orang yang rajin solat malam, puasa sunnah jarang. Ada orang yang rajin puasa sunnah, solat malam barik. Itu biasa. Walaupun tetap kita harus supaya melatih diri awak bahas supaya amalan-amalan tadi bisa juga kita kerjakan maksimal. Tapi minimal Bapak Ibu adalah punya kita minimal agak cik. Amalan yang menjadi andalan keistimewaan diri kita, yang itu bau sawo kita untuk istiqamah. Silakan mana kira-kira lebih ringan tu awak. Baca Quran boleh, banyak zikir salawat boleh, memperbanyak solat sunat boleh, memperbanyak infak sedekah boleh, merajinkan melakukan solat-solat sunat boleh. Kau di luar kewajibannya, di luar kewajiban awak. Mudah-mudahan ketika kita melakukan hal seperti itu, Allah betul-betul jaga kita dari hal yang indah elok. Dan toh kalau seandainya kita lah berada di fase usia yang tak mampu lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu secara maksimal, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan tetap dituliskan pahala itu untuk kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dan kaji pada subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memotivasi diri kami yang menyampaikan dan juga tentu saja kepada Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu. Jazakumullah khairal jazaa wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.